lagi bersama Abang, Kakak Tia, dan Umi Diwanti. Gimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Hari ke 15. Sudah setengah bulan ya, antara bahagia dan sedih ya teman-teman. Bahagianya karena kita alhamdulillah diberikan Allah kesempatan sampai di hari ke-15 ya. Masih diberikan Allah umur, kesehatan dan juga iman Islam ya di dalam hati dan dada kita. Tapi sedih juga ya teman-teman, karena artinya Ramadan sudah mau pergi lagi ya, sudah separuh ya. Nah tapi yang harus kita lakukan adalah gimana caranya supaya Ramadan yang masih tersisa ini bisa kita isi dengan amal yang sebaik-baiknya teman-teman ya. Nah kemarin kita juga sudah ada amal yang namanya berdoa ya kan, harus banyak-banyak berdoa ya, kemudian berzikir ya. Di berdoa itu kemarin adalah intinya dari ibadah. Kemudian kemarin apa berdoa itu? Berdoa itu apa ya? Kayak beribadah itu. Ya, dia dikabulkan ya, dia bisa menghapuskan dosa-dosa gitu ya, apalagi bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah kemudian kemarin berzikir mengingat Allah ya, maka Allah akan selalu bersama dengan kita ya. Nah hari ini teman-teman kita akan bahas tentang istighfar. Nah ini juga adalah amalan yang bagus banget nih ya, kita isi bulan Ramadan. Jadi istighfar gitu bangnya, kalau misalkan sudah ngaji, sudah tadarus gitu ya, kemudian berdoa sudah, kita dilanjutkan dengan istighfar. Atau sebelum berdoa kita istighfar dulu ya. Istighfar itu apa sih? Minta ampun Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana lafaz istighfar? Astagfirullah. Ya, yang pendek tuh ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu ya. Astagfirullah. Nah jadi iya ada yang panjang juga ya. Nah sebelumnya Mi mau bacakan dulu nih. Di sini disampaikan ya, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang surah Al-Imran ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, kemudian ada lagi di dalam surah An-Nisa ayat 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya. Nih yang namanya kita ini kan kayaknya nggak ada ya, kita nih yang nggak pernah berbuat zolim, bener nggak? Pasti ada salah, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Nah contohnya kita berbuat kejahatan kepada orang lain, menganiaya orang lain, contohnya apa bang? Nipu. Ya nipu, mengambil barang orang lain, atau kita menggosip orang lain ya. Nah betul, itu juga nggak boleh ya. Nah kalau yang menzolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri, contohnya Misalkan kayak bilang bunuh diri mungkin. Nah itu dosa besar itu. Maksudnya yang diampuni kayak sambat diri, kayak sambat ya, berkata-kata jelek, atau menzolimi diri sendiri itu memukul diri sendiri. Bisa memukul diri sendiri, atau misalnya bergadang itu menzolimi diri sendiri itu. Lainnya kan bergadang untuk bisa kada tidur tuh karena ngaji. Itu malam Lailatul Qadar nanti iktikaf boleh, tapi ini bergadang yang tidak ada tujuan yang diperbolehkan, misalnya nonton TV, main game. Nah itu termasuk menganiaya diri sendiri ya kan, atau makan makanan yang jelek sampai jam 1 katanya baru tidur. Gara-gara nonton film. Nah itu, atau makan makanan yang tidak baik, misalnya terlalu pedas gitu ya, yang kurang sehat, itu termasuk menganiaya diri sendiri. Tapi kata Allah, Allah akan mengampuni kalau kita memohon ampun kepada Allah. Jadi
Masya Allah ya, istighfar. Kayak ini lagi nah kayak misalkan kita tuh kan lagi ya diri kita sendiri. Habis itu waktu dinasehati temannya, oh iya Kak, ya Allah minta maaf ya Allah. Ya betul, langsung istighfar ya pas diingatkan. Nah jadi siapa yang menganiaya orang lain atau dirinya sendiri, kalau istighfar itu keuntungannya yang pertama dia amalan sunnah udah dapat pahala, yang kedua dosanya diampuni. Nah ini banyak sekali hadis-hadisnya ya, ayatnya. Nah ini lagi ada ayat ya di dalam surah Al-Imran ayat 135, yaitu dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah jadi syaratnya ya kalau mau diampuni sama Allah, jangan meneruskan lagi perbuatan dosanya itu. Misalnya tadi apa tadi, bergadang, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, Anda sudah menzalimi diri Anda sendiri, besoknya bergadang lagi. Itu namanya bukan istighfar, bukan bukan apa ya, bukan tobat itu namanya ya. Itu taubat tuh kayaknya nah waktu itu kan lawas berapa hari sudah begadang terus sekali dikasih tahu, ya Allah astagfirullahaladzim, maafin hamba ya Allah, nggak ulangin lagi, sekali bujuran kadang. Iya harus begitu memang. Tunggu astagfirullahaladzim, abang kan pernah begadang Ya makanya jangan lagi ya. Nah berikutnya ada dalil lagi di dalam. Nah ini hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika saja kalian tidak pernah berbuat dosa, pasti Allah sudah melenyapkan kalian. Jika saja kalian tidak pernah berbuat dosa, pasti Allah sudah melenyapkan kalian. Kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah pun akan mengampuni mereka ya. Jadi sebenarnya mudah ya bagi Allah itu mengganti-ganti umatnya ya. Tapi di sini dibilang ya bahwa Allah itu akan mengampuni ya. Maksudnya tuh kalau ada orang kaum ya atau kayak umat manusia itu berbuat salah tapi minta ampun, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah tapi ada syaratnya nih yang dosanya diampuni itu. Nah sebelum itu Umi mau bacakan dulu hadis yang lain nih, dari hadis riwayat Muslim juga ya, dari Abu Dzar, yaitu wahai hambaku, sesungguhnya kamu pasti melakukan kesalahan siang dan malam, tapi aku akan senantiasa mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku. Nah jadi emang benar ya, kita itu pasti berbuat dosa ya, banyak dosa kita ini ya. Nah tapi kalau kita basuh dengan istighfar, makanya kan disuruh sering-sering ya baca istighfar. Kayak bakteri. Jadi harus sering dibersihkan. Kayak istighfar tuh mirip kayak air mencuci bakteri, mencuci debu ya. Nah nih tapi ada syaratnya nih. Jadi tadi syarat yang pertama apa kalau mau diampuni? Berhenti, tidak lagi melakukan kesalahannya ya kan. Nah ada lagi nih ya, dosa yang diampuni itu ada syaratnya ya. Nah salah satunya di dalam di sini hadis riwayat At-Tirmidzi ya, dengan sanad yang sahih, diriwayatkan dari Anas, beliau berkata ya, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu, dan aku tidak akan memperdulikan kecil besarnya dosa. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sedih kalau misalnya pernah punya dosa gitu. Yang penting kita tuh istighfar dan jangan dilakukan lagi ya. Nah karena tadi Allah tidak akan melihat apakah dosanya besar atau kecil, tapi kalau kita mau minta maaf benar-benar, minta ampun benar-benar, istighfar benar-benar sama Allah, maka kata Allah akan diampuni. Nah lanjutannya, wahai anak Adam ya, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, saking banyaknya,
kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Anaknya Allah tuh maha baik. Kita nih kadang orang bikin salah satu aja sama kita, kita susah maafin kan? Jika menyakiti hatiku, misalnya. Siapa yang ngomong? Umi kan cuma contoh aja. Tapi nggak ada bilang contoh. Nah, contoh, berarti ketinggalan kata contohnya. Ini juga nggak ada bilang itu abang kok. Nah, contoh ya, misalnya kan kata Umi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kemudian kita sakit hati, terus orang itu minta maaf, biasanya kita tuh susah loh. Nah, susah biasanya. Itu kemarin Mika jahat banget sama aku, sakit masih hatiku gitu ya, enak aja main minta-minta maaf. Nah, biasanya. Tapi Allah tuh Masya Allah ya Bang, mau dosa kita setinggi langit. Nah, ini ada lagi sambungannya Bang. Nih sambungannya nih. Tadi setinggi langit ya. Nih berikutnya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Masya Allah, sepenuh bumi, bumi itu luas benar. Kemudian engkau bertemu denganku, tapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Masya Allah. Syaratnya satu nih, ada syaratnya nih. Nih, tidak menyekutukanku sedikit pun. Nah, teman-teman ya, jadi dosa itu akan diampuni sebanyak apapun, sebesar apapun. Menyetuk itu apa? Ya, makanya mau dijelasin. Nah, ya, kalau kita punya dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, yang penting tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa? Menduakan. Menyembah Allah tapi menyembah pohon juga, menyembah Allah tapi menyembah jimat juga. Nah, astagfirullahaladzim. Abang kayak nyembah bulan. Astagfirullahaladzim. Cuma ngeliatin bulan katanya bagus. Oh, itu mah bukan. Itu malah Itu mensyukuri nikmat Allah boleh. Menyembah itu Bang, memuji-muji. Kemudian kayak kita sholat itu loh, menyembah-nyembah kayak gini. Nah, tapi benar teman-teman ya, yang namanya iya kayak menyembah patung, kayak orang. Fir'aun. Nah, betul, nggak boleh. Fir'aun itu ini minta sembah loh. Oh iya, dia minta sembah. Nah, tapi teman-teman ya, dengarkan dulu, ini penting nih. Bukan menyekutukan Allah itu bukan hanya masalah sembah menyembah. Ya, bukan hanya masalah mengakui ada benda lain yang lebih hebat sama Allah, tapi nih juga nih kadang-kadang kita sering salah nih ya. Yaitu kita memakai aturan selain aturan Allah. Nah, misalnya kita misalkan kita memakai pengaturan kapitalis. Nah, iya, aku tahu kapitalis sih Bang. Tahu di MMC. Oh iya, Abang rajin nonton MMC teman-teman, jadi dia tahu kapitalis. Iya, memakai aturan yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semuanya pakai aturan Allah. Jadi hati-hati ya. Kita memang bilangnya Islam, katanya Tuhannya Allah. Tapi disuruh Allah pakai aturan ini nggak mau. Membuat sendiri atau mengambil aturan dari barat tadi, entah itu aturan komunis atau kapitalis tadi kata Abang. Nah, itu hati-hati loh. Itu juga salah satu bentuk kesyirikan ya, bentuk menyekutukan Allah, jangan sampai ya. Nah, itu jangan sampai. Nah, oke, teman-teman, yang berikutnya nih ada dua lagi ya. Yang pertama, yang kedua nih ya. Nah, ini dari Abdullah bin Bashar, berbahagialah bagi orang yang di dalam catatan amal mereka menemukan istighfar yang banyak. Tidur. Ya. Nah, yaitu kalau kita tuh di dalam catatan amal kita tuh banyak catatan istighfar. Maka disuruh Allah berbahagia. Jadi Masya Allah ya, jadi doa itu dikabulkan. Kemudian tapi ada syaratnya tadi ya, jangan dilakukan lagi dan tidak menyekutukan Allah ya. Kemudian yang kedua itu ada kabar gembira bagi orang yang banyak istighfar, itu berbahagia, artinya ada sesuatu yang baik gitu ya. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Nah Bang, sini Bang, yang terakhir nih Bang. Nah, yang terakhir teman-teman ya, yang bagus banget dari istighfar ini ada di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Nah, Masya Allah. Jadi orang minta ampun itu nggak akan diazab sama Allah. Masya Allah, ya keren banget ya. Jadi kita harus rajin-rajin istighfar ya. Nah, jadi teman-teman, oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Mari kita isi Mari kita isi bulan Ramadan yang tinggal sedikit lagi ini dengan apa teman-teman? Dengan banyak-banyak membaca istighfar. Tentunya selain juga membaca Al-Qur'an ya pastinya. Nah, perbanyak juga istighfar, banyak doa, kemudian banyak apa kemarin? Berzikir kepada Allah. Oke, sampai di sini dulu. Salah hilaf, Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.